Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. selamat malam. Oke, selamat malam. Ya, malam ini kita akan melaksanakan webinar ya. Ini webinar pertama yang dilakukan oleh SMK Negeri 6 Samarinda terkait dengan budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu bentuk aksi nyata yang kami lakukan di sini. Saya, Pak Purwanto dan Pak Dwi Handoko adalah calon guru penggerak angkatan 10 dan ini kami buat salah satu bentuk untuk aksi nyata yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan ini tidak hanya sekedar aksi nyata, Ya, ini juga sebagai bentuk pemahaman kami terkait dengan materi budaya positif. Sebelum memulai kegiatan malam ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita mendapatkan kemudahan untuk menerima ilmu yang disampaikan malam ini. Berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing, berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Mungkin kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diminta untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian untuk berdiri dalam posisi sempurna. Sebentar saya share screen dulu. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, marilah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk malam ini akan ada 3 pemateri, yaitu saya sendiri, Heri Setiohadi. Lalu nanti di pemateri kedua ada Bapak Dwi Handoko, beliau adalah guru bimbingan konseling. Dan yang ketiga nanti ada Pak Purwanto, beliau adalah guru dari kejuruan. Ya, lebih tepatnya di jurusan pengelasan dan fabrikasi logam. Oke, untuk tidak berlama-lama saya akan memaparkan materi yang pertama. Jadi nanti kami mungkin 3 orang akan presentasi. Materinya sebenarnya sama, cuma diwajibkan kami membuat materi sendiri dan kami harus menyampaikan masing-masing gitu. Saya izin share screen lagi Bapak Ibu untuk materi saya malam ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini saya akan membawakan materi terkait dengan berbagi praktik baik sebenarnya terkait dengan budaya positif di sekolah.
Dan ini kami selenggarakan melalui komunitas guru pembelajar SMK Negeri 6 Samarinda. Dan di sini kami berperan sebagai calon guru penggerak di angkatan 10. Ya, ini sedikit profil singkat tentang saya. Nama saya adalah Heri Setio Hadi SPD. Di sini saya tambahin GR karena untuk PPG yang terbaru itu diberikan gelar GR gitu ya. Ya, ini sedikit pendidikan saya mulai dari SD di SD 017 Tenggarong, SMP dan SMA juga di Tenggarong. Sedangkan S1 saya menempuh pendidikan matematika di FKIP Unmul, dan S2 ini masih direncanakan karena masih mengumpulkan pundi-pundi dolarnya. Beda dengan Pak Dwi dengan Pak Pur, beliau berdua sudah MPD ini. Saya sudah mulai mengajar sejak tahun 2012 sampai sekarang di SMK Negeri 6 Samarinda, dan pernah juga menjadi IN untuk program PKP, dan yang saat ini saya menjalani program CGP Angkatan 10 yang insya Allah nanti selesai di bulan Oktober. Nah, di sini yang kami lakukan yaitu sebenarnya tindakan aksi nyata yang kami lakukan malam ini. Di sini adalah berbagai praktik baik terkait dengan budaya positif. Ada latar belakang yang mengharuskan kami untuk melakukan kegiatan ini. Tujuannya juga ada, tolok ukurnya nanti juga ada, lini masa dan dukungan yang diperlukan supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Jadi latar belakang di sini adalah pendidikan itu adalah suatu wadah gitu ya, agar kita bisa menjadikan tempat menerima, memberi, dan bertukar ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Itulah yang dinamakan dengan sekolah. Di sini, sekolah itu menjadi tempat kita semua, baik pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua, untuk saling berbagi dan memberi. Nah, karena tugas kita ini sebagai seorang pendidik, maka di sini kita perlu menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan membuat budaya positif di lingkungan sekolah sebagai pembentukan karakter. Karena itu salah satu yang diinginkan baik dari kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka gitu ya, supaya karakter yang dibentuk untuk anak-anak itu sangat baik gitu. Nah, sedangkan tujuannya di sini adalah dengan adanya kegiatan seperti ini atau kita memprakarsai kegiatan tentang budaya positif, peserta didik bisa merasa nyaman dengan lingkungan belajar di sekolah. Peserta didik juga memiliki kesadaran atau motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, peserta didik meyakini dan berusaha dengan maksimal untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan tolak ukurnya di sini nanti semoga bisa tercapainya lingkungan belajar kelas yang nyaman, terbuatnya keyakinan kelas, dan implementasi nilai kebajikan yang dituangkan dalam proyek P5. Nah, sedangkan untuk lini masanya di sini saya itu harus menghadap kepala sekolah dan meminta izin untuk mendiseminasikan terkait dengan budaya positif di sekolah, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi. Nah, tahap yang kedua yaitu melakukan diseminasi kepada guru dan peserta didik. Saat ini sudah kami lakukan, dan nanti akan coba kami menyebarkan angket. Ini nanti khusus di internal SMK Negeri 6 saja. Jadi peserta yang di luar SMK 6 nanti tidak dapat angket ini. Lalu kami lakukan analisis dan menyampaikan hasil kepada warga sekolah. Dan yang terakhir adalah meminta wali kelas untuk membuat kesepakatan kelas yang nantinya menjadi dasar sebagai keyakinan kelas. Sedangkan untuk dukungan sendiri, yaitu diperlukan partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah. Nah, dan selain itu juga perlu dukungan sarana dan prasarana. Nah, di sini ada koneksi antar materi gitu ya. Karena kami di guru penggerak itu mempelajari
beberapa modul, dan di sini yang pertama yang dipelajari adalah terkait dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mengambil kesimpulan itu ada 3 sebenarnya, 3 poin, dan ini sudah kita sebagai pendidik sepertinya sudah bukan hal yang asing gitu ya, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Di sini kita menjadi seorang guru di depan seperti apa, di tengah seperti apa, dan di belakang seperti apa gitu ya. Inilah keinginan dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan gitu. Nah, yang berikutnya adalah nilai guru. Kebetulan di sini karena kami guru penggerak, maka di sini ditambahin penggerak gitu. Sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk semua guru, tidak hanya guru penggerak. Jadi di sini nilai dan peran guru sebenarnya adalah di kurikulum Merdeka ditekankan kepada berpihak pada murid atau berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu sedangkan perannya sendiri adalah, nah kalau peran ini khusus memang untuk guru penggerak, di mana guru penggerak ini nanti di sekolah maupun di dunia pendidikan diharapkan bisa menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, dan sebagai penggerak komunitas praktisi. Visi. Nah, di sini kami sebagai guru penggerak juga diminta untuk membuat visi, namun visi ini juga Bapak Ibu guru sekalian bisa membuat gitu. Karena sebagai salah satu batu loncatan kita mau membentuk peserta didik seperti apa gitu ya. Mau menjadikan peserta didik seperti apa. Nah, yang akan menjadi fokus kita malam ini adalah tentang budaya positif. Di mana budaya positif nanti di sini ada terkait dengan disiplin positif, posisi kontrol, motivasi, hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan restitusi. Nah, budaya positif yang 3, urutan pertama yaitu terkait dengan disiplin positif, posisi kontrol guru, dan motivasi. Disiplin positif ini menurut Diana Gonsen yaitu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Sedangkan kalau menurut Socrates dan teman-teman itu disiplin itu berakal dari kata disciple, yaitu murid atau pengikut. Jadi di sini disiplin itu adalah membentuk seseorang gitu ya untuk menjadi karakter yang kuat dan taat gitu. Sedangkan posisi kontrol guru di sini ada 5, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau sebagai penghukum ini mungkin definisinya tidak asing bagi kita semua, yaitu dimana ketika siswa melakukan kesalahan kita langsung memberikan hukuman gitu ya. Sedangkan kalau untuk pembuat rasa bersalah di sini posisi kita memberikan ucapan, memberikan kata-kata bahwa apa yang mereka lakukan itu berdampak buruk untuk kita gitu ya. Sedangkan kalau untuk teman, apa yang kesalahan yang dilakukan siswa, kita mengatakan ya sudah, kamu terlambat ya, jangan terlambat lagi lah, kali ini Bapak maafkan, aman aja, udah masuk sana. Nah, kata-kata seperti itu membuat peserta didik atau siswa itu merasa oh aman ini sebagai teman. Sedangkan sebagai pemantau di sini ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita kaitkan dengan aturan di sekolah. Kita tidak menanyakan apa alasannya, kita kaitkan dengan peraturan. Kalau dia sudah salah, ya sudah salah gitu. Kita tidak pengen tahu apa sih alasan siswa bisa terlambat gitu atau melakukan kesalahan. Sedangkan yang keinginan terbesar sebagai seorang guru adalah sebagai posisi manajer. Di mana posisi manajer ini ketika siswa melakukan kesalahan, dia tidak serta-merta menjudge, tidak serta-merta mengeluarkan kata-kata yang membuat siswa merasa bersalah, dan juga tidak membenarkan apa yang dilakukan siswa, tidak memberikan kelonggaran, namun akan dilakukan beberapa tahapan, mungkin mulai menanyakan kenapa sih terlambat, gimana kabarnya,
terus keyakinan kelas dan lainnya itu juga bisa ditanyakan, sehingga nantinya peserta didik itu bisa kita arahkan untuk mencapai budaya positif yang ketiga, yaitu motivasi. Nah, motivasi di sini ada 4, saya klasifikasikan, ada intrinsik, ekstrinsik, positif, dan negatif. Yang di sini yang saya bold, kalau kelihatan dari Bapak Ibu, yang saya bold adalah intrinsik. Di sini adalah motivasi yang paling kita inginkan gitu. Jika ada motivasi dari dalam diri seseorang, maka apapun yang terjadi, apapun posisinya, mereka akan memiliki kesadaran penuh tentang apa yang mereka lakukan. Mereka ingin menjadi seperti apa. Sedangkan kalau ekstrinsik itu berarti ketika tidak ada dorongan dari luar, maka mereka tidak akan melakukan kegiatan itu, melakukan tindakan itu. Oh, saya sholat kalau ada Pak Heri, tapi kalau nggak ada Pak Heri, aman aja, saya nggak usah sholat. Nah, di situ termasuk motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi positif di sini adalah kita memberikan kata-kata atau dorongan berupa kata-kata yang baik gitu ya, atau memberikan contoh yang baik. Tapi kalau negatif bisa saja itu termasuk posisi kontrol guru yang pertama, yaitu penghukum. Kita memberikan motivasi tapi dengan hukuman, maka itu tergolong dengan motivasi negatif. Oke, budaya positif yang berikutnya adalah hukuman dan penghargaan, lalu ada kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Sedangkan penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Jadi hukuman dengan penghargaan di sini dijadikan satu karena ada relasinya. Relasinya apa? Kita ingin memberlakukan sesuatu secara umum. Yang pertama dengan tadi hukuman itu berarti melakukan entah tindakan negatif atau seperti apa. Menurut ini beberapa teori, hukuman itu adalah sesuatu yang negatif bagi motivasi siswa gitu ya. Sedangkan penghargaan itu ternyata tidak semua penghargaan itu baik. Jadi misalkan peserta didik bisa mengerjakan soal, kita berikan mereka reward, entah itu berupa uang, berupa hadiah makanan, minuman, atau apapun. Nah, penghargaan itu bisa menjadi penghargaan yang bisa merusak hubungan antar individu dan juga bisa merusak mental dari teman-teman kelas yang lain. Oh, kenapa bisa begitu? Oh, dia karena bagus dapat penghargaan, dapat hadiah, saya nggak dapat nih, jadi malu. Maka mental dari beberapa teman-temannya akan down gitu. Sedangkan sebagai perusak hubungan ya mungkin bisa dikatakan salah satu bentuk bullying gitu ya. Ketika salah satu temannya itu mendapat penghargaan, maka mereka akan mengatakan, wah, itu kesayangan guru tuh. Oh, dia melakukan karena ada ininya nih, sehingga ada sedikit gap di antara mereka nanti. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, kebutuhan dasar inilah yang nantinya akan menjadi salah satu batu loncatan bagaimana kita membentuk atau membuat sekolah yang nyaman. Ketika peserta didik itu 5 kebutuhan ini sebenarnya yang bertahan hidup, enggak ya, karena untuk survive enggak perlu di sekolah. Keempat kebutuhan ini merasa sudah terpenuhi oleh peserta didik, maka mereka akan belajar dengan nyaman dan senang di sekolah. Kalau terkait dengan pengetahuan kognitif, maka itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi pada dasarnya kita membuat sekolah yang nyaman itu supaya salah satu dorongan untuk mereka agar belajar lebih rajin. Yang berikutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat itu berdasarkan kesepakatan kelas sebenarnya. Jadi kesepakatan kelas dibuat di kelas, dan yang nantinya kesepakatan-kesepakatan itulah yang akan menjadi dasar dari keyakinan di kelas. Oh, misal tidak mencontek. Tidak mencontek itu berarti keyakinan kelas yang mana? Atau merujuk peraturan sekolah yang mana? Oh, berambut panjang.
berarti tidak termasuk disiplin. Jadi mereka nanti bisa mengklasifikasikan kesepakatan kelasnya apa, keyakinan kelas yang dilanggar atau yang dilakukan apa. Nah, yang terakhir adalah budaya positif. Ini yang bagi saya sebagai seorang guru salah satu yang terbaru gitu ya. Namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi di sini nanti ada 3 tahapan, di mana ini saya merasakan sangat cukup bagus ketika kita bisa melaksanakan. Cuma tidak semua problem bisa kita, mungkin ada beberapa problem nggak bisa diselesaikan dengan restitusi. Nah, setelah belajar ini saya sedikit ada perubahan pola pikir ya, yaitu terkait dengan teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, di mana saya ketika mengajar, menjadi pengajar dari tahun 2012 sampai sekarang, saya merasa saya bisa mengontrol murid, saya bisa kritik yang saya berikan ke mereka, motivasi yang saya berikan ke mereka, itu bisa berdampak positif ke mereka. Ternyata itu menurut teori kontrol itu semua adalah ilusi. Kenapa begitu? Karena yang terpenting tadi, salah satu budaya positifnya adalah motivasi intrinsik. Kalau itu tidak muncul di peserta didik atau di individu, maka semua yang kita lakukan itu hanyalah sebuah ilusi. Kenapa? Karena termasuk ke dalam kategori motivasi ekstrinsik. Mereka harus ada pendorongnya. Tapi kalau sudah menjadi intrinsik gitu ya, dari dalam diri sendiri, oh saya sholat, saya bukan karena dilihat Pak Iri, bukan karena dilihat siapapun, tapi memang itu kebutuhan saya. Jadi dia melaksanakan sholat berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah, di sini yang sudah saya lakukan terkait budaya positif di sekolah dalam waktu kurang lebih 2-3 minggu, yaitu membuat kesepakatan keyakinan kelas. Ini baik untuk pembelajaran maupun saat ujian. Terus saya juga memberikan motivasi, yaitu sebenarnya yang saya berikan ekstrinsik gitu ya, tapi dengan harapan itu bisa menjadi intrinsik gitu. Terus memberikan reward, walaupun tadi saya sampaikan penghargaan itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, tapi saya tetap mencoba karena kita tidak tahu sebelum kita melakukan. Lalu saya mengajak diskusi peserta didik terkait dengan masalah yang dihadapi terkait dengan mata pelajaran saya utamanya. Nah, di sini ini adalah yang saya lakukan terkait dengan kesepakatan kelas. Di sini siswa berdiskusi di kelompok masing-masing, lalu hasilnya ditempelkan di papan. Dan kebetulan ini yang saya lakukan adalah kesepakatan kelas sebelum ujian semester. Nah, ini terkait dengan kesepakatan kelasnya. Nah, sedangkan yang berikutnya terkait dengan segitiga restitusi. Di sini ini juga sebenarnya harus skenario, tapi saya tidak pakai skenario, dan kebetulan ini juga ada siswa yang melakukan kesalahan terkait tidak membawa kartu ujian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya, silakan masuk. Silakan duduk, baik. Nah, gimana kabarnya hari ini? Ujiannya lancar? Oke, tadi saya dengar dari Bapak Ibu guru pengawas dan panitia, hari ini kamu tidak membawa kartu ujian ya? Nah, di sini Oke, ya. mohon maaf. Nah, oke. Saya Tadi agak percepat sedikit. pas
pasti ada alasan. Nah, di sini yang pertama, tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas di sini kita menanyakan beberapa hal terkait dengan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi di sini misalkan ini tadi terkait lupa membawa kartu. Tanyakan ya, kira-kira kenapa ada yang bawa kartu di sini? Tadi pagi aku coba saya pergi dulu waktu menjaga tuh aku masih ngerasa jadinya dulu lupa bawa kartu. Ya nggak apa-apa ya, memang semua orang bisa lupa. Nah, di sini menstabilkan identitas ada beberapa kalimat gitu ya yang bisa digunakan seperti tadi, ya nggak apa-apa, semua orang bisa salah, bisa lupa gitu. Atau bisa juga apa yang kamu lakukan itu mungkin bisa lebih parah gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa masuk ke menstabilkan identitas dan juga bisa ke ulang lagi. Assalamualaikum. Jadi dulu Itu menstabilkan identitas. Untuk menyiapkan peralatan ujian. sudah ada Pak. Sebetulnya sudah ada, cuma saya aja yang lupa. Nah, tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Membawa kartu ujian itu sesuai nggak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat? Sesuai. Sesuai. Nah, di sini validasi tindakan yang salah adalah kita menanyakan sebenarnya yang mereka lakukan itu salah atau tidak, baik atau tidak, berdampak buruk atau tidak bagi mereka atau bagi lingkungan sekitar. Yakin? Karena kamu tidak mengkaji. Kalau tidak mengkaji berarti Tidak sesuai. tidak sesuai. Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan Nah, yang terakhir dari segi 3 restitusi tadi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini kita kaitkan dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Kesepakatan yang sudah dibuat. keyakinan kelas itu? Tidak disiplin. Tidak disiplin. Dan kira-kira bertanggung jawab nggak? Tidak. Nah, jadi kalau tidak membawa kartu itu bentuk salah satu baik sudah mulai tidak disiplin, tidak bertanggung jawab dengan pengeluaran baik sendiri kan ya? Nah, itu tadi salah satu bentuk menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan nanti sebenarnya di sini kalau saya sedikit percepat, mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya sekaligus membuat posisi kontrol sebagai guru. Dan semoga lancar. Di sini peserta didik dicoba untuk memberikan solusi terhadap masalah mereka sendiri. Malam mau tidur, atau setelah belajar, alangkah baiknya tuh alangkah peralatan kuis kita dengan tes kualifikasi dimasukkan ke dalam supaya apa jadi itu benar-benar ada yang untuk itu malah selesai Siap. Terus ya. Nah, ini tadi jadi saya gabung antara restitusi dengan posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah tadi posisi yang kita harapkan yang kelima adalah manajer, gimana kita menggali mereka, menggali kesadaran mereka supaya bisa menciptakan solusi sendiri gitu ya. Nah, dari apa yang sudah saya lakukan, ada perlu perbaikan dan penguatan, yaitu terkait dengan kesepakatan atau keyakinan kelas ini sebaiknya dilakukan dengan wali kelas dan ditempel di kelas. Yang saya lakukan 2-3 minggu belakangan belum. Jadi masih saya pegang sebagai dokumentasi pribadi dengan peserta didik di kelas. Terus memberikan reward, itu mungkin sebaiknya kalau reward itu diberikan secara personal gitu ya. Tidak di di kelas, mungkin itu tadi untuk menghindari penghargaan yang bersifat negatif. Lalu kita harus punya waktu khusus untuk berdiskusi dengan peserta didik terkait lingkungan sekolah yang nyaman, dan juga ini yang paling penting adalah kerjasama dan komitmen semua warga sekolah. Nah, ini segitiga restitusi yang saya lakukan tadi, bukan yang saya lakukan tadi, yang bisa dilakukan gitu ya. Menstabilkan identitas. Nah, di sini kita bisa menanyakan alasannya, terus memberikan contoh. Itu juga salah satu bentuk menstabilkan identitas.
Sedangkan kalau untuk validasi tindakan, tadi kita memberikan statement atau kata-kata, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya salah nggak sih gitu ya. Bisa juga kita memberikan di sini sebagai saya berikan contoh, alhamdulillah yang kamu lakukan baru kali ini. Bisa saja setiap hari kamu terlambat. Nah, baru kita tanyakan apakah yang dilakukan itu baik atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu paparan materi dari saya. Mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti bisa di kolom chat dulu atau dicatat dulu, nanti akan kami beri kesempatan untuk bertanya. Yang berikutnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Handoko. Kepada Pak Dwi Handoko kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, siap. Kalau gitu kita masuk ke sesi berikutnya untuk sesi diskusi Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu guru, tapi kita di sini sharing terkait dengan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Mungkin silakan bagi Bapak Ibu guru ya, kalau ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi silakan. Boleh raise hand. Ya, untuk Pak Agus silahkan. Terima kasih. Ini mungkin untuk ketiganya saja. Selama ini kita kan selalu memberikan penghargaan kepada siswa yang misalnya bisa menjawab atau memberikan pekerjaan dengan baik dengan memberikan hadiah. Berarti itu termasuk suatu tindakan yang kurang baik ya, kalau mengikuti pemaparan tadi itu. Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Agus. Ini terkait dengan penghargaan. Mungkin kita langsung tanggapi dulu ya. Terima kasih. Yang terakhir mungkin dari saya. Ya, jadi terkait dengan penghargaan di sini bisa dikatakan penghargaan itu memiliki pengaruh yang jangka pendek gitu ya. Jadi selain itu penghargaan itu juga bisa dikatakan juga menghukum. Selain itu penghargaan itu mengurangi ketepatan, tidak efektif dan bisa merusak hubungan seperti yang saya sampaikan di materi. Kenapa bisa begitu? Ketika peserta didik di lingkup umum gitu ya, di depan kelas secara umum dengan teman-teman, ketika mereka mendapat penghargaan, mungkin yang saya temui dan saya juga sudah menerapkan, ada beberapa siswa yang dia untuk mengerjakan soal saya jadi termotivasi nih, karena Pak Heri setiap kali saya bisa ngerjain soal ada rewardnya. Jadi mereka yang punya motivasi eksternal, ekstrinsik itu tadi, ketika ada rewardnya, ya mereka semangat. Saya coba ngerjain nih, bisa nggak bisa, saya coba harus ngerjain. Namun di satu sisi ada juga saya temukan ketika dia mendapat penghargaan, dia merasa terintimidasi di depan kelas. Ini kok teman-teman, dia merasa seolah-olah teman-teman ini melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Apa yang saya terima kok sepertinya tidak bagus di mata mereka. Jadi di sini penghargaan tidak semuanya baik. Makanya tadi saya coba memberikan saran, ketika kita memberi penghargaan kepada peserta didik, mungkin alangkah baiknya kita harus mengetahui personal dari peserta didik tadi. Apakah dia tipe orang yang humble atau dia yang pede? Kalau orang yang pede, dia menerima reward di depan mungkin akan menambah motivasinya untuk belajar. Dan yang tadi itu bisa merusak hubungan ya tadi. Dia merasa terintimidasi, mungkin juga ada beberapa orang temannya, dia ini ngerjain karena ada tujuan tertentu gitu. Mungkin itu Pak Agus yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Heri, Pak Pun dan Pak ini. Oke, masukannya. Siap. Yang berikutnya Bu Siti, silahkan. Baik, terima kasih Pak Heri, Pak Dwi dan Pak Pur.
sama dengan Pak Agus, pertanyaannya untuk semua mungkin bisa ada beberapa pendapat. Jadi segitiga restitusi itu mencoba untuk bagaimana siswa menyadari mungkin dia berbuat salah dan sebagainya. Apakah kegiatan ini boleh melibatkan orang tua atau wali murid gitu ya, untuk sebagai mungkin pemberitahuan ataupun bahkan sama-sama untuk menjaga supaya si siswa ini tidak mengulangi kesalahan itu. Siap, terima kasih. Ada lagi Bu atau cukup pertanyaannya? Cukup. Oke. Ya. Siap. Saya izin menanggapi dulu Pak Dwi, Pak Pur. Ya, jadi segitiga restitusi tadi sesuai dengan yang kami sampaikan itu ada 3 tahapan Bu. Jadi yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakannya, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini apakah pelibatan orang tua itu bisa? Kalau menurut sudut pandang saya itu bisa. Cuma dalam penerapannya kita harus dengan peserta didik dulu. Karena di sini tujuan dari restitusi adalah tadi yang disampaikan Pak Pur dan yang kami sampaikan adalah sebenarnya untuk menanamkan disiplin dan untuk kesadaran diri. Jadi ketika mereka sudah sadar akan kesalahan yang mereka lakukan, mereka bisa mencari solusi sendiri. Maka sebenarnya untuk ke orang tua mungkin lebih ke komunikasi saja. Kecuali tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan restitusi. Ya mungkin dari tahapan tadi menstabilkan identitas, bisa juga ketika tahapan-tahapan itu kita coba kolaborasikan dengan didatangkannya orang tua. Itu kalau seandainya restitusi yang kita jalankan mungkin bahasa ininya tidak berhasil, mungkin akan berhasil ketika dengan ada orang tua. Bisa kita combine dengan seperti itu. Mungkin itu dari saya Bu. Ya, bagaimana Bu Siti? Terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasannya. Mungkin nanti kita akan mencoba untuk lebih menggunakan metode ini dalam menangani kasus-kasus di sekolah. Siap. Cukup, terima kasih Bapak-Bapak. Ya, terima kasih Bu Siti. Dan yang berikutnya di sini ya Bu Puji Resen. Silakan Bu Puji jika ada yang ingin mau disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Terima kasih atas waktunya. Materi malam ini luar biasa dengan narasumber yang luar biasa. Baru kali ini sebenarnya mendengar kalimat atau kata restitusi yang menurut saya luar biasa. Kalau terbaca di statement dari Gosen di tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik dalam memperbaiki kesalahan sehingga mereka nantinya akan kembali lagi ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Menggarisbawahi dari kalimat dan statement yang disampaikan oleh narasumber ketiganya, mencoba untuk memahamkan kembali ke saya. Berarti 3 kegiatan atau 3 tahapan yang menurut saya yang pertama itu hukuman, yang kedua konsekuensi, dan ketiga restitusi, itu sebenarnya 3-tiganya bisa diberlakukan. Hanya saja efeknya beda dan penekanannya beda, yang nantinya harapannya sebenarnya restitusi yang lebih dikembangkan. Apakah begitu ya? Ini dalam kacamata saya, kalau ini salah mungkin bisa diperbaiki sehingga pemahaman saya akan lebih pas terkait dengan materi malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, saya juga izin menanggapi terkait dengan pertanyaan Bu Puji. Ada hukuman, ada penghargaan, dan ada restitusi.
Jadi memang di sini ke depannya hukuman itu memang bagi beberapa peserta didik akan berdampak gitu ya. Saya pribadi hukuman itu memang terkadang ada yang berdampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Namun secara umum hukuman itu akan berdampak negatif pada psikologi siswa gitu. Yang tadi akhirnya siswa menjadi dendam atau tidak timbul kesadaran. Nah, di sini ke depannya itu yang coba kita usahakan adalah hukuman itu menjadi konsekuensi. Nah, bagaimana memunculkan konsekuensi itu? Restitusi tadilah yang harus dijalankan. Karena kita coba menggali kesalahan yang sudah dibuat itu kenapa? Apa yang mendasari mereka melakukan itu? Lalu tadi kita kalau kita sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau kita juga sudah punya peraturan sekolah, kita kaitkan dengan itu. Maka di sini kita juga berposisi coba memposisikan diri sebagai seorang manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Apakah harus sebagai posisi kontrol manajer gitu ya? Setiap kasus, setiap permasalahan kalau kita sudah memposisikan sebagai manajer, maka tadi posisi penghukum bahasa saya sampai dengan posisi sebagai pemantau di situ include semua. Cuma di sini bahasa penghukum itu nanti karena kita sudah posisi manajer, maka akan dialihkan menjadi yang namanya konsekuensi. Dan itu harus ditemukan dan kita harus coba menggali supaya siswa sendiri yang menemukan. Kamu melakukan kesalahan, kalau yang saya tadi contohkan adalah tidak membawa kartu. Kira-kira ke depannya apa yang bisa kamu lakukan supaya nanti tidak lupa membawa kartu? Atau kalau Pak Dwi tadi mencontohkan terlambat, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri supaya nanti tidak terlambat lagi ke sekolah, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ya, bagaimana Bu Puji? Siap, terima kasih. Bersama kita akan coba untuk menjalankan yang terbaik. Siap. Terima kasih. Izin Pak Heri. Ya, silakan Bu Puji. Kalau dibaca chat, maaf ini kalau saya salah, sepertinya ada yang bertanya jika itu diberlakukan di tingkat TK atau anggaplah setara yang paling bawah terkait dengan restitusi mungkin ya. Ada 2 kali bertanya itu. Terima kasih. Oh ya, dari Bu Hairani SPD ya. Oke, nah mungkin saya coba menanggapi kalau di TK itu menurut saya juga bisa sebenarnya dilakukan restitusi gitu ya. Cuma tadi tahapannya seperti yang disampaikan Pak Dwi dan Pak Pur termasuk saya, jangan yang sulit-sulit, yang simple gitu. Misalkan kalau di anak TK itu secara umum saja cuci tangan, cuci tangan. Ketika mereka mau makan atau disediakan snack, pasti akan ditanya nih, atau kita lihat, oh ternyata ada anak yang tidak cuci tangan. Maka mungkin bisa kita panggil secara personal seperti yang dilakukan. Kita coba akan gali. Tadi ketika mau makan sudah cuci tangan belum? Ya. Bisa hal seperti itu kita lakukan. Nanti kita akan tanya, gali ke mereka, kira-kira kalau nggak cuci tangan itu bagus nggak ya? Terus kita kan sudah pernah di kelas, masih ingat nggak kalau kita pernah ngobrol, pernah rame-rame bahwa cuci tangan itu salah satu tindakan yang baik. Nah, bisa Bu, menurut saya diterapkan. Mungkin lebih apa ya? Bisa lebih mendasar gitu kalau ke anak-anak TK, karena apalagi dimulai sejak dini gitu ya. Mereka akan terbiasa mungkin kalau diberlakukan seperti itu, terus disampaikan juga ke orang tua seperti yang ditanyakan Bu Siti tadi untuk konfirmasi. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, maka coba lakukan hal seperti ini. Mungkin seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi dari Pak Firmus Iwan untuk menutup kegiatan kita malam ini. Silakan Pak Firmus. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Ya, malam Bapak. Saya mau menanyakan kalau segitiga restitusi itu yang paling tepat untuk anak usia SD. Restitusi itu yang paling tepat untuk anak
SMP itu bagaimana Pak? Diterapkan untuk anak SMP itu. Terima kasih Pak. Itu saja. Oke, siap. Terima kasih Pak Firmus. Saya coba menanggapi dulu. Jadi segitiga restitusi ini pada dasarnya secara teori bisa diterapkan di semua usia, Pak. Jadi di semua usia, di mana tadi ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita harus paham terkait tadi dasar dari segitiga ini, menstabilkan identitas. Karena apapun yang dilakukan oleh anak, apapun kesalahan yang dilakukan oleh anak, itu kita harus coba meredam gitu kalau bahasa saya. Jadi kalau lagi orang marah, kita coba redam dulu supaya kita nanti di ujungnya bisa menemukan solusinya. Nah, langkah kedua itu tadi setelah menstabilkan identitas, yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan. Jadi apa yang sudah anak-anak lakukan, kesalahan yang sudah dilakukan, kita coba tanyakan sebenarnya yang mereka lakukan itu sesuatu yang benar, tidak benar, atau yang seperti apa menurut pandangan mereka. Kita arahkan mereka untuk menemukan, misalkan kita ambil contoh aja deh, paling enak kayaknya yang paling umum ada masalah di sekolah itu adalah terlambat gitu. Ketika ada anak kita terlambat di SMP gitu ya, kita panggil, kita tanyakan, kenapa nak hari ini kok datangnya terlalu pagi gitu? Atau kita buat kata-kata seperti apa. Lalu di situ kita coba mulai gali. Tadi mungkin bisa ditanya tidurnya mulai jam berapa, apa kegiatan malam. Terus kalau muslim mungkin bisa ditanya tadi pagi sholat subuh atau tidak. Nah ketika itu sudah kita coba, anak itu mungkin terlihat sudah merasa nyaman atau tidak, mungkin karena terlambat tadi agak buru-buru, detak jantung belum stabil, dari raut wajah kelihatan sudah nyaman, baru kita tanya, kira-kira kalau terlambat masuk sekolah itu bagus apa enggak? Kira-kira apa yang kamu lakukan terlambat datang ke sekolah ini sesuai enggak dengan peraturan sekolah kita? Nah dari situ kita coba gali lagi pertanyaan-pertanyaan itu, yang nantinya kita menanyakan keyakinan kelasnya. Gimana Pak kalau seandainya di sekolah kami tidak pernah membuat keyakinan kelas? Kita arahkan ke peraturan sekolah Bapak. Ya kira-kira kalau terlambat itu ada nggak sih di peraturan sekolah? Ada. Tentang apa? Kira-kira melanggar norma apa? Kita tidak berbicara keyakinan gitu ya, karena tadi anggaplah di sekolah tidak ada keyakinan. Kita norma apa yang sudah dilanggar atau peraturan mana yang sudah dilanggar. Nah di situ kita arahkan lagi. Oh dia sudah tahu nih bahwa terlambat itu salah satu bentuk tidak disiplin Pak. Bahwa terlambat itu salah satu bentuk tidak tanggung jawab saya terhadap waktu. Nah di situ nanti digali lagi. Kira-kira besok apa yang kamu lakukan, atau kedepannya apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi. Tapi kan kenyataannya gitu ya, kenyataannya kami juga sudah pernah melakukan itu. Kenyataannya besok si anak masih terlambat lagi, besoknya masih terlambat lagi, kita masih selalu melakukan restitusi, masih terlambat lagi. Maka langkah yang paling bijak menurut saya adalah tadi, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan Bu Siti, kita coba hadirkan orang tua. Nah di situ kita coba komunikasi dengan baik bersama BK, wali kelas, kita coba sampaikan. Kalau memang masih tidak ada perubahan, maka ya itu kembali ke kebijakan sekolah. Kebijakan sekolah apa sih yang harus dilakukan? Mungkin juga ini menurut pendapat saya, ternyata anak itu dengan dihukum malah jera, malah lebih disiplin, bisa jadi. Karena kita tidak tahu karakter seseorang. Kadang ada karakter yang makin dilembutin, ya makin jadi gitu. Jadi kita coba juga harus belajar tentang karakter peserta didik. Mungkin itu dari saya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Pur, Pak Dwi, dan Pak Firmus untuk pertanyaan terakhir. Semoga itu tidak memuaskan kita terkait dengan budaya positif di sekolah, dan semoga apa yang kita dapatkan malam ini juga bisa kita terapkan di sekolah masing-masing gitu ya. Oke, mungkin untuk penutup sebelum kami tutup bisa ya Pak Firmus silakan.
Oke, Terima siap. kasih Pak. Mungkin nanti kalau ini bisa dikontak kalau memang untuk diskusi lebih lanjut bisa saja. Ya, terima kasih. Bisa di open cam mungkin untuk kami buatkan sedikit bentuk laporan nanti supaya bisa ada dokumentasinya gitu ya. Silakan open cam. Ini untuk yang pertama. Terima kasih. Jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait aksi nyata kami bertiga sebagai calon guru penggerak angkatan 10, dan semoga juga bisa menginspirasi teman-teman untuk mengikuti kegiatan guru penggerak di angkatan berikutnya. Walaupun tidak menjadi guru penggerak, itu tidak membatasi kita untuk menjadi guru yang bisa menggerakkan komunitas dan sekolah kita. Yang penting sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka. Walaupun nanti tidak menjadi kurikulum merdeka lagi, tetap kita harus berusaha mengajar, mendidik itu berpusat pada peserta didik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat, dan semoga kita bisa menerapkan kurikulum merdeka semerdeka-merdekanya dengan tidak melupakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Malam Bapak.